Halo adik-adik, nah bersama saya KMF. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai namanya teropong. Nah, yuk langsung aja kita bahas teropongnya. Nah, teropong yang mau kita bahas nanti di sini ini ada dua. Yang pertama ada yang disebut dengan teropong bintang atau teleskop. Yang kedua nanti kita akan bahas mengenai teropong bumi. Nah, untuk yang pertama, teropong bintang, ini adalah teropong yang digunakan untuk melihat benda-benda langit gitu. Nah, sama dengan mikroskop, teropong bintang atau teleskop ini dia terdiri dari dua lensa positif, yaitu lensa objektif yang berada di dekat benda dan lensa okuler yang berada di dekat mata. Nah, bedanya dengan mikroskop, kalau teropong, karena yang mau kita lihat itu adalah benda yang sangat jauh, nah di luar angkasa sana ya, maka bisa dikatakan bahwa SOB-nya, jarak dari benda ke lensa objektifnya itu sama dengan jauh tak terhingga atau infinite gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat di gambarnya, nah, lihat di sini SOB-nya jarak dari benda ke lensa objektif nih karena sangat jauh, maka di sini kita tuliskan infinite. Nah, ini akan menghasilkan bayangan tepat di fokus objektifnya. Jadi nilai S aksen OB-nya itu akan sama dengan FOB-nya. Kebalikan dari pada saat kita mau melihat benda secara rileks, S aksennya harus berada di jauh tak terhingga atau infinite. Supaya S aksennya infinite, maka S-nya, jarak bendanya harus berada di fokusnya. Nah, kalau di sini kan S-nya infinite, maka S aksennya berada di fokusnya gitu. Nah, pada saat nanti di sini mata melihat dengan cara tidak berakomodasi atau berakomodasi minimum, berarti S aksen OK-nya kan harus di jauh tak terhingga. Supaya S aksen OK-nya di tak terhingga, maka SOK-nya harus tepat sama dengan di FOK-nya. Sehingga untuk nilai D-nya itu sendiri bisa kita peroleh bahwa D-nya itu yang harusnya S aksen OB ditambah SOK, ini bisa kita tulis dengan cara FOB ditambah dengan FOK. Kenapa? Karena S aksen OB-nya tadi sama dengan FOB dan SOK-nya sama dengan FOK gitu. Sementara untuk perbesarannya sendiri itu cukup dengan FOB per FOK, itu aja. Jadi cukup lebih sederhana untuk teropong ya dibandingkan dengan mikroskop. Nah, ini untuk teropong bintang. Yang kedua, kita bahas untuk teropong bumi. Kalau teropong bumi, ini dia digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh tapi masih berada di permukaan bumi gitu. Nah, bedanya kalau teropong bumi ini dia menggunakan 3 lensa positif. Nah, satu lensa objektif, kemudian satu lensa pembalik dan lensa okuler. Jadi bedanya ada di lensa pembalik ya. Nah, ini fungsinya untuk membalik si bayangan yang ada di lensa objektif supaya nanti bayangan yang kita peroleh di okulernya itu dia sama tegak dengan benda yang diperoleh dari lensa objektif gitu. Jadi kalau kita melihat bendanya nanti tegak, maka S aksen OK yang kita lihat juga nanti dalam keadaan tegak gitu. Nah, karena benda yang mau kita lihat itu sama-sama dalam keadaan jauh, sama kayak teropong bintang tadi, maka bisa kita tuliskan bahwa SOB-nya juga berada di jauh tak terhingga atau infinite. Nah, kalau kita lihat, nah ini misalkan di sini ini adalah SOB-nya, sinar sejajar infinite ya. Nah, ini akan menghasilkan S aksen OB tepat di FOB. Nah, ini dia S aksen OB-nya dari sini sampai kemari sama dengan FOB. Kemudian dari sini sampai kemari ini ada 2 kali fokus pembalik dan dari sini kemari ini ada 2 kali fokus pembalik. Nah, ini akan menjadi benda bagi lensa okulernya yang nilainya itu sama dengan FOK-nya. Dan S aksen OK-nya di sini kita lihat ini dalam keadaan sejajar, sinar-sinarnya berarti S aksen OK-nya infinite atau tak terhingga. Artinya mata melihat secara rileks. Sehingga nilai D-nya ini bisa kita peroleh bahwa D itu nilainya sama dengan nih FOB ditambah 4 kali fokus pembalik ditambah dengan FOK. Dan untuk perbesarannya masih sama dengan teropong bintang, cukup FOB per FOK. Nah, itu untuk materi teropong bintang dan teropong buminya. Sekarang kita beralih ke contoh soalnya. Nah, contoh soal yang pertama. Sebuah teropong memiliki panjang fokus objektif 45 cm.
Jika digunakan saat mata tidak berakomodasi menghasilkan perbesaran 15 kali, maka panjang teropong bintang tersebut adalah, nah, jadi di sini yang dimaksudkan ini adalah teropongnya teropong bintang ya. Nah, diketahui fokus objektifnya FOB-nya tadi 45 cm, sementara M-nya yang dihasilkan itu 15 kali. Nah, yang ditanya D-nya itu sama dengan berapa? Kita gunakan nilai perbesaran M sama dengan FOB per FOK. Supaya apa? Supaya kita dapat dari nilai FOK-nya itu, nah M-nya kan tadi kan 15. FOB-nya kan tadi kan 45 ya, maka akan kita peroleh nilai FOK-nya itu sebesar 3 cm gitu. Nah, setelah kita dapat nilai FOK-nya, barulah kita bisa masukkan nilai D-nya, di mana D-nya itu sama dengan FOB ditambah dengan FOK. FOB-nya itu tadi 45 cm, FOK-nya yang udah kita cari tadi 3 cm, maka akan diperoleh nilai D-nya sebesar 48 cm gitu. Jadi diperoleh jawabannya itu adalah yang B. Nah, beralih ke soal yang kedua. Katanya di sini ada seseorang yang bermata normal menggunakan teropong bintang yang panjangnya 42 cm. Berarti diketahui D-nya 42 cm. Jika perbesaran yang dihasilkan teropong sebesar 20 kali, maka panjang fokus lensa okuler dan fokus lensa objektif teropong tersebut berturut-turut adalah, nah, jadi karena diketahui awalnya adalah D 42 cm, kemudian perbesarannya 20 kali. Nah, kita gunakan dulu rumus perbesaran supaya kita peroleh satu variabel nilai FOB-nya dalam bentuk FOK-nya gitu. Jadi saat perbesarannya 20 kali, maka akan kita peroleh nilai FOB-nya itu sama dengan 20 FOK. Saat kita udah peroleh nilai FOB-nya 20 kali FOK-nya, maka bisa kita masukkan ke rumus D-nya. D sama dengan FOB ditambah FOK. D-nya itu tadi nilainya 42 cm. Sementara FOB-nya itu tadi dari sini kita peroleh nilainya 20 FOK. Ditambah dengan rumusnya tadi FOK. Sehingga 42 sama dengan 21 FOK. Berarti FOK-nya 42 dibagi 21. Hasilnya 2 cm. Nah, kalau FOK-nya udah dapat 2 cm, tinggal kita masukkan tadi ke persamaan awalnya. FOB-nya yang kita peroleh 20 FOK, berarti 20 dikali 2, hasilnya 40 cm. Berarti awalnya kan urutannya dia mintanya FOK dulu ya, fokus lensa okuler dan fokus lensa objektif. Berarti FOK-nya 2 cm dan objektifnya 40 cm. Maka diperoleh jawabannya itu adalah yang A. Oke, nah sekarang kita beralih ke soal yang ketiga, di mana soal yang ketiga itu dia mengatakan sebuah teropong bumi memiliki panjang fokus objektif, pembalik, dan okuler berturut-turut 80 cm, 5 cm, dan 20 cm. Jika teropong tersebut digunakan oleh orang yang bermata normal dengan tidak berakomodasi, maka panjang dan perbesaran teropong bumi tersebut adalah, nah udah kita ketahui bahwa rumus dari panjang teropong bumi itu adalah D sama dengan FOB ditambah 4 kali FP tambah FOK. Jadi FOB dan FP juga FOK-nya udah diketahui di dalam soal. Langsung aja kita masukin 80 tambah 4 kali 5 tambah 20, hasilnya iya 120 cm. Sementara untuk perbesarannya itu langsung aja M sama dengan FOB per FOK. FOB-nya juga udah ada tadi 80, FOK-nya 20, maka diperoleh hasilnya 4 kali. Jadi nilai D-nya 120, sementara perbesarannya 4 kali. Nah, bisa kita lihat optionnya itu adalah yang D gitu ya. Nah, cukup gampang kan? Jadi kalau untuk teropong biasanya sebenarnya soalnya itu ya memang cukup sederhana gitu. Nah, sekarang kita beralih ke soal yang keempat. Nah, katanya di soal yang keempat ini, dari soal nomor 3, jika orang tersebut ingin memperoleh perbesaran maksimum pada titik dekat matanya, kemana dan seberapa jauh orang tersebut harus menggeser lensa okuler? Nah, jadi
Tadi kan kita peroleh nilainya D itu sama dengan 120 cm saat dia tidak berakomodasi. Saat dia pengen berakomodasi maksimum, berarti nilai FOK-nya ini di sini harus kita ganti dengan SOK. Kenapa? Karena rumus aslinya kan sebenarnya di sini SOK. Cuman karena kalau dia tidak berakomodasi, berarti SOK-nya sama dengan FOK. Nah, pada saat dia berakomodasi maksimum, berarti harus kita ganti di sini FOK-nya menjadi SOK gitu. Nah, untuk mencari SOK-nya bisa kalian cari dengan cara 1/f FOK sama dengan 1/f SOK tambah 1/s aksen OK. Dimana FOK-nya udah diketahui 20 cm dan S aksen OK-nya negatif SN. SN-nya itu titik dekat mata normal. Normal ya, tadi katanya ya. Jadi saat kita samakan penyebutnya 20 dengan 25 hasilnya 100 dibagi 25, 100 dibagi 25, 4. Positifnya karena dia pindah ke kiri, jadi 5 tambah 4, 9. Maka akan diperoleh SOK-nya sebesar 100 dibagi 9, hasilnya 11,1 cm. Nah, saat udah kita peroleh hasil SOK-nya 11,1 cm, bisa kita masukkan ke nilai D aksennya, panjang teropong saat dia berakomodasi maksimum, nilainya FOB tambah 4FP tambah SOK. Sehingga kalau kita masukin nilai SOK-nya 11,1, ini akan diperoleh nilai D aksennya sebesar 111,1 cm. Nah, jadi kalau kalian perhatikan saat dia berakomodasi maksimum, nilai D-nya ini lebih kecil dibandingkan dengan saat dia tidak berakomodasi. Berarti di sini karena dia jaraknya lebih dekat, maka kalian harus menggeser lensa okuler mendekati lensa objektif. Sejauh berapa? Sejauh selisihnya. Jadi kalau kita hitung selisihnya antara D dengan D aksen ini sebesar 8,9 cm. Dari 120 dikurang 111,1 ya. Gitu. Jadi dari optionnya ini bisa kita lihat jawabannya yang benar itu adalah yang C ya. 8,9 cm mendekati lensa objektif. Oke, nah mungkin ini aja untuk teropong yang bisa kakak sampaikan ke kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang lagi belajar teropong, dan semoga video-video kakak juga yang sebelumnya mengenai alat-alat optik bisa menambah pengetahuan kalian tentang alat-alat optiknya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu.